Terima kasih Dr. Jody, Ibu serta Bapak sekalian dan saudara sekalian. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya dari Yayasan Kanker Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta ingin menyampaikan tentang manajemen filantropi pasien kanker. Pertama kali saya ucapkan saya apresiasi pada Prof. Laksono inisiasi kegiatan ini dan banyak kiprah Prof. Laksono dalam rangka terkait dengan filantropi. Yayasan Kanker Indonesia atau YKI adalah organisasi sosial non-profit dalam penanggulangan kanker. Visinya adalah masyarakat peduli kanker. Peduli dari P adalah kita perlu memberikan masyarakat semua perlu memberikan perhatian pada pasien kanker tentang penanggulangan kanker. Do adalah kita perlu memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan kemampuan. Li adalah kita memberikan lindungan kepada pasien agar dapat melaksanakan pengobatan secara medis secara tuntas. Misi YKI adalah upaya promotif, preventif, dan suportif. Next. Promotif kita melakukan penyuluhan, memberikan penyuluhan sampai ke desa-desa, kemudian talk show baik di radio maupun TVRI, kemudian kita memberikan seminar-seminar. Upaya preventif kita melakukan deteksi dini kanker payudara dan juga kanker leher rahim melalui IVA dan pap smear. Upaya sportif kami mempunyai beberapa paguyuban relawan kanker, paguyuban pasien dan penyintas kanker, paguyuban ostomi, dan paguyuban orang tua pasien kanker anak. Kami juga punya rumah singgah pasien yang tempat singgah pasien luar kota yang berobat ke Yogyakarta. Next. Kami sebagai yayasan sosial sebetulnya tidak mempunyai apa-apa. Punyanya adalah niat yang menggebu-gebu untuk penanggulangan kanker. Kami sangat terima kasih, kami mengadakan kerjasama atau kemitraan dengan berbagai pihak, yaitu dinas pemerintah, misalnya dinas kesehatan, dinas sosial, dinas pendidikan, maupun BKKBN. Kami membicarakan tentang program yang terkait dengan penanggulangan kanker. Kami juga kerjasama dengan universitas, fakultas kedokteran, juga rumah sakit dalam rangka promosi dengan kebutuhan narasumber ahlinya. Seperti yang dikatakan Dr. Duna tadi, kami juga kerjasama dengan media massa terkait dengan promosi yang kita lakukan. Dengan PKK kami sangat akrab sekali karena PKK dalam rangka pemberdayaan masyarakat sangat paham, merupakan kegiatan sehari-hari. Kemudian dana dan biaya dari mana? Kami dana dari masyarakat, kelompok masyarakat, dan nyatanya tidak hanya kelompok dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, tapi secara pribadi banyak juga yang membantu kegiatan kami, baik untuk upaya promotif, preventif, maupun suportif. Next. Next. Nah, ini sebagai contoh 15 tahun yang lalu, kembali lagi. Foto-foto, kembali ke foto. Ini sebagai contoh, kami mengadakan malam dana, menghadirkan Rima Melati, beliau adalah cancer survivor, dan juga Dewi Motik. Dalam malam dana itu kami mendapatkan uang untuk mendirikan bangunan. Kami belum punya rumah, belum punya kantor. Dengan malam dana ini kami bisa membuat bangunan. Kemudian bawahnya banyak pihak antara lain bank, baik bank swasta maupun BUMN ikut berpartisipasi dalam penanggulangan kanker.
Kemudian yang luar biasa yang sebelah kanan dan bawah itu Prof. Adi Utarini bersama Prof. Laksono membuat suatu karya yang luar biasa, yaitu membuat konser, malam konser, dan semua hasil penjualan tiket diberikan pada YKI, dan ini berlangsung pada saat ulang tahun YKI yang ke-32 tahun kemarin. Ini terlihat Prof. Uut dan Prof. Laksono memberikan dana kepada pimpinan kami, Gusti Kanjeng Ratu Mas, sejumlah luar biasa, 322 juta. Dan ini menghasilkan sebuah kesepakatan para donatur kemudian tertarik juga akan upaya Prof. Laksono dan Prof. Uut, kemudian telah terbentuk, telah jadi rumah singgah kami yang kedua. Terus, the next. Lah, upaya promosi preventif dan suportif kami, nggak taunya membuat masalah muncul. Ada 4 masalah, yaitu deteksi dini, banyak ibu-ibu yang tidak berani melakukan deteksi dini, kemudian pasien yang telah didiagnosa tidak berani melakukan pengobatan medis, dan juga dalam proses pengobatan banyak hal, banyak kendala sehingga mengakibatkan pengobatan itu berhenti. Kemudian pasca pengobatan juga terkait dengan psikologi dan sosial, tidak mau keluar sosialisasi dengan temannya. Terus, nah ini kami tanggulangi semua 4 masalah itu. Untungnya kami punya relawan kanker. Terus, next. Relawan kanker adalah seseorang yang memberikan motivasi dan mendampingi pasien agar bersedia melakukan pengobatan medis. Relawan diperlukan karena manusia itu makhluk biopsikososio-kultural dan spiritual. Bila salah satu terganggu, maka unsur yang lain akan terganggu juga. Relawan kanker kami latih selama 2 hari. Terus, nah, relawan kanker ini tergabung dalam paguyuban relawan kanker. Next. Masalah terkait deteksi dini, ibu-ibu tidak melakukan deteksi dini karena takut ketahuan, malu, tak ada teman, jauh dan mahal. Ini hasil survei kami terhadap sekitar 300 ibu. Kenapa tidak mau melakukan pap smear? Yang paling banyak mengatakan takut ketahuan kalau itu kanker. Mungkin terjadi juga pada masa pandemi sekarang. Saya dengar di media massa bahwa banyak masyarakat yang tidak mau rapid test. Mungkin kalau disurvei seperti ini, takut ketahuan. Solusinya adalah kami memberikan penyuluhan pada kelompok masyarakat. Dan deteksi dininya juga di tempat penyuluhan. Kami kerjasama dengan PKK setempat dan juga kepada dokter puskesmas. Kita usahakan gratis atau biaya murah. Next. Terus. Nah, ini contoh dokter dari YKI memberikan penyuluhan di desa. Kemudian yang di bawah praktek sadari. Periksa payudara sendiri. Apabila mendapatkan gejala, kita rujuk, kita sarankan ke puskesmas, akan dilakukan sadanis, periksa secara klinis oleh tenaga kesehatan. Apabila ada tanda-tanda tumor, maka dirujuk ke rumah sakit. Dengan cara begitu, BPJS bisa mengcover dan biayanya. Terus, nah, apa ceritanya tentang diagnosa kanker? Menurut Kubler-Ross, tahapan pasien sehingga mau menerima diagnosa kanker itu dari pertama kali menolak dulu. Saya tidak punya penyakit kanker, ini tidak sakit, ini biasa. Kemudian marah,
Saya kan sudah sebagai penyantun yatim piatu, kenapa saya diberikan sakit kanker? Kemudian menawar, akhirnya depresi, baru menerima. Menurut penelitian, dari diagnosa kanker sampai menerima, ada yang hanya seminggu, sebulan, 3 bulan, dan ada yang sampai 4 tahun, sehingga sudah parah. Ada menunggu waktu menerima, pasien biasanya mencari pilihan lain sebelum berobat medis. Next. Terus, nah ini menurut Anderson et al. Seseorang yang mengetahui ada gejala, dia membutuhkan waktu untuk mikir bahwa gejala itu adalah suatu penyakit. Kemudian mikir juga memutuskan untuk periksa ke dokter. Setelah periksa, dia mendaftarkan. Kemudian dia mendapatkan pemeriksaan dokter sampai dokter memberikan treatment. Ini juga membutuhkan waktu. Jadi 2 hal tadi membuat pasien kanker membutuhkan waktu cukup banyak untuk melakukan terapi medis. Terus, next. Nah, apa yang terjadi setelah diagnosa? Beberapa pasien menolak karena mitos, kanker pasti mati. Kalau kena jarum ataupun pisau, sel kankernya akan menyebar. Kemudian takut operasi, ada yang keluarga tidak mengizinkan. Yang banyak adalah tawaran alternatif. Alternatif ini dilakukan tidak hanya orang tidak punya dan orang yang pendidikannya rendah. Orang yang kaya dan pendidikannya tinggi pun ada yang melakukan pengobatan alternatif. Misalnya kankernya ditransfer ke binatang, kambing atau sapi. Atau payudara yang sudah bengkak diberikan lintah dan lain sebagainya. Solusinya apa? Relawan kami mendampingi bersama penyintas kanker. Jadi misalnya kanker payudara, kita membawa penyintas kanker payudara. Dan bantuan biaya untuk yang kurang mampu. Ini biasanya tidak mesti berhasil. Relawan kami beberapa kali harus datang untuk merayu. Pengalaman kami, beberapa jenis kanker yang sulit kami berhasil merayu atau memberi motivasi adalah kanker tulang dan kanker mata, retinoblastoma. Kenapa? Karena yang bersangkutan ataupun orang tua tidak mau tulang tersebut dipotong atau matanya diambil diganti dengan mata palsu. Ini seringkali kami kurang berhasil. Terus, next. The next. Nah, ini salah satu. Ini tim relawan kami 3 orang, salah satunya adalah penyintas kanker payudara. Pasiennya juga didiagnosa kanker payudara dan belum bersedia untuk melakukan terapi medis. Terus, the next. Nah, dalam proses pengobatan kendalanya luar biasa banyak sekali. Ada yang tidak ada pengantarnya untuk ke rumah sakit, jauh dari rumah sakit, transportnya sulit, efek samping, ada yang lemes, atau efek samping yang lain, sehingga dia berhenti melakukan terapi. Atau hal yang sederhana, biaya penunggu dan pondokan tidak di-cover oleh BPJS sehingga perlu bantuan. Solusinya adalah biaya transport dan penunggu dibantu YKI. Dari luar kota dibantu rumah singgah. Terus, lah, ini di rumah singgah kami yang namanya Sasana Marsudi Hudada. Pimpinan kami Gusti Kanjeng Ratu Mas memberikan semangat pada seorang pasien kanker payudara yang lemes, mual, dan rambutnya rontok. Sehingga kembali menikmati, menjalani terapi medis. Kemudian yang di bawah kiri,
Ini pasien kanker otak. Biasanya kami datang menghibur, tapi kalau kami datang malah dia yang menghibur karena dia malah menyanyi. Kami datang untuk mengantar dan menjemput ke rumah sakit, memberi obat yang diperlukan, antara lain obat kejang dan memberi uang sekedarnya. Kemudian sebelah kanan itu tim relawan juga memberi support pada pasien kanker. Salah satu dari relawan itu adalah seorang psikolog. Terus, next. Pasca pengobatan juga ada beberapa masalah. Tidak mau bergaul, malu karena gundul, dan merasa cacat. Solusinya mereka diajak bergabung dengan paguyuban pasien dan penyintas kanker. Terus, ini gambarnya apa yang dilakukan. Next. Nah, ini yang atas kiri, mereka bersama relawan melakukan outbound, itu arung jeram untuk yang masih muda, yang usia agak sepuh, mereka outbound di darat. Kemudian yang kanan itu pada saat World Cancer Day tahun kemarin, mereka berhias edan-edanan di Jalan Mangkubumi. Kemudian yang paling bawah outbound di Gembira Logo. The next. Next. Kami membuat suatu lomba penulisan untuk para penyintas kanker, dan yang 10 terbaik kita bukukan dengan tujuan bisa memberi semangat atau bacaan para pasien kanker yang belum berani berobat medis. Terus, the next. Kenapa kami melakukan itu? Ada 2 dasar, yaitu Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Setiap orang punya hak mendapat pelayanan kesehatan aman, bermutu, terjangkau. Tujuan pengobatan juga memelihara dan meningkatkan kualitas hidup. Tidak semua pasien mendapatkan pelayanan kesehatan seperti itu, sehingga kami mencoba melengkapi apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian SK Menkes tahun itu, tahun nomor 812 tahun 2007 tentang perawatan paliatif, yaitu pemenuhan pengobatan gejala fisik, psikologi, sosial, dan spiritual yang dilaksanakan dengan pendekatan interdisiplin dan transdisiplin. Yang merah itu dilakukan oleh YKI. Kemudian ada tiga paguyuban yang biru, paguyuban pasien dan penyintas kanker, paguyuban orang tua kanker anak, dan Indonesian Ostomy Association. Terus, the next. Tujuan paguyuban pasien atau orang tua pasien, pasien orang tua dapat bertukar informasi dan pengalaman sehingga terjadi interaksi sosial positif di antara pasien, merasa tidak sendiri dan mengurangi dampak psikologi. Terus, rumah singgah pasien kanker kami biaya murah, yang miskin disubsidi, nyaman seperti di rumah sendiri karena masak sendiri. Ada area untuk senam, jalan, sarana bermain anak, ada pengajian atau ibadah misa, bertukar informasi pengalaman, relawan dan pasien berkegiatan di luar. Pasien merasa bernilai sebagai individu karena dapat ikut dalam suatu kegiatan. Relawan mendengarkan kecemasan, mencari solusi, dan pasien merasa tak berjuang sendiri. Terus, nah ini gambar rumah singgah kami, ada tempat bermain anak, dan anak ini mendapatkan permainan dan boneka banyak sekali, sampai ratusan. Kemudian ada misa oleh Romo Uskup dan ada pengajian oleh Dr. Probo. Terus, the next. Nah, keuntungan rumah singgah dan pelayanannya oleh relawan mengurangi dampak ekonomi, sosial, psikologi, dan spiritual pada pasien. Diharapkan berpengaruh pada individu pasien, seluruh aspek emosi, sosial, fisik dalam kehidupannya, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya. The next. Oh iya, terima kasih, matur nuwun. Mudah-mudahan ada manfaatnya.